Ya, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat bisa bangun, nikmat bisa bernapas, ya. Nikmat tadi bisa makan dan minum ketika sahur. Kenapa kita bersyukur? Karena masih banyak teman-teman kita, saudara kita yang terbaring di rumah sakit, ya, dalam keadaan sakit, sehingga tidak bisa puasa, tidak bisa sholat subuh berjamaah, sholatnya sambil berbaring di rumah sakit, ya. Bahkan ada yang tidak bisa bernapas dengan sempurna, sehingga harus dipasang selang oksigen. Di hidungnya dimasukin selang sampai ke dalam. Dan kemarin Mister ada berita alumni Mualimin, ya, mahasiswa kedokteran sudah mau wisuda, ini meninggal dunia. Wah, ibunya kasihan, ya, ibunya nangis karena anak kesayangannya ini sudah mau wisuda jadi dokter malah meninggal. Meninggal kenapa? Dia gagal napas, ya. Jadi sulit bernapas sehingga harus dibantu dengan selang pernapasan masuk ke tenggorokan, ke dalam sampai ke paru-parunya nih selangnya. Tetapi kehendak Allah, ya, qadarullah, harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang diberi kesehatan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, siapa yang pagi ini tadi sudah sholat subuh? Angkat tangan. Iya, bagus. Ada Mas Lingga, ada Anazira, dan yang lain-lainnya. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah di masjid? Ada? Kemarin, Ada Mister. Mbak Catherine ke masjid. Ada yang kemarin ke masjid. Siapa lagi nih yang ke masjid? Ada Mbak Aca. Oke, Mbak. Aku. Siapa ini aku? Mbak Kinaria. Siapa yang sudah mengisi e-jurnal Ramadan? Jurnal Ramadan. Ada yang kesulitan enggak ngisinya? Enggak sih, Mister. Siapa yang tidak kesulitan? Sudah mulai terbiasa. Ada Mbak Kaisa, ya, bagus. Dan yang lain-lainnya. Oke, ada Mbak Keiko, ini sudah mestinya kelas 4 sudah bisa mandiri mengisi sendiri, ya. Tidak dibantu. Tapi lebih enakan buku, Mister. Enak pakai buku. Bisa tinggal nyatet. Iya, lebih enakan. Enak pakai buku, bener. Cuman karena keadaannya kayak gini, ya dicoba pakai daring, ya, kayak ini Zoom, enakan Ya, ketemu tapi di ya, kelas, ya, tapi enakan dapatnya ketemu. salah Ya, pencet, enakan. Mister. Oh, benar. Kayak Kalau sekolah. misalnya nulis kan bisa di-tik atau dihapus kan, Mister. Oh iya, kalau ditulis kan bisa ditip, dihapus. Kalau di jurnal bisa di Salah edit. pencet, udah kekirim lagi. Salah pencet kekirim. Mister juga sama, presensi salah di sekolah, Mister juga pakainya jurnal elektronik. Baik, ini ada Mas Emil di mobil nih, ya, perjalanan. Ada yang ini sambil perjalanan nih di mobil, ya. Tetap semangat belajar bersama. Baik, kita akan belajar tentang, kita IPA dulu, ya. Energi yang terbarukan dan sumber energi yang tidak terbarukan. Siapa yang tahu apa itu sumber Halaman berapa, Mister? Halaman berapa, Mister? Oh, halamannya itu tema 9, ya. I. Ya. Iya, Mister. Halaman berapa?
Apa energi yang Sumber energi terhasilkan? adalah semua yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Oke, sumber energi adalah apa? Semua yang ada di Sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. menghasilkan energi. Bisa nasi, ya, bisa air, bisa roti, bisa bahkan angin, air, ya, bensin. Tapi jangan diminum bensin. Aku biar kuat mau minum bensin sumber energi, jangan. Itu bensin untuk mesin ya. Jangan. Mesin keren itu bisa ngebut banter. Apa itu? Oh, minumnya bensin. Kalau gitu aku tak sama kayak mesin, minum bensin biar larinya banter. Jadi setiap sumber energi kegunaannya beda-beda ya. Nah, sumber energi itu ada dua, yang terbarukan, bisa diperbarui, sama yang tidak terbarukan. Atau kalau sudah habis, ya wes habis, nggak bisa diperbarukan. Nah, kita akan, misalnya akan share screen tentang apa itu energi yang terbarukan, tidak terbarukan. Materinya ada di Classroom, Mister. Ada, misalnya sudah upload, kalian tinggal download ya. Keren kayaknya. Dari kemarin ya Mister kayaknya. Ternyata motor apa dah? Nah, tema 9, subtema 1, energi terbarukan. Belum Mister. Oh, belum muncul? Belum Mister. Oke, loading kali ya. Sekarang udah belum? Hitam, udah. Sudah, oke. Tema 9 yaitu energi terbarukan dan tidak terbarukan untuk pembangkit listrik. Itu tema 1. Kompeten dasar 3.5 ya. Sekarang ini KD baru. Yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Jadi 3 poin. Kalian akan belajar 1, sumber energi, 2, perubahan bentuk energi, 3, sumber energi alternatif. Alternatif artinya apa? Sumber energi pilihan. Ya, pilihan. Kalau nggak ada yang utama, alternatifnya apa? Kalau mau ke Malioboro macet, jalur alternatif mana? Jalur pilihan yang lain. Nah, sebenarnya ini mengulang KD waktu semester 1. Bukan KD-nya beda, cuman ada materi yang mengulang. Seperti perubahan bentuk energi. Dulu sudah belajar energi listrik berubah menjadi energi gerak. Ya, contohnya blender. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya lampu. Energi lampu berubah menjadi energi otot gerak, kalian makan. Energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu energi? Nah, energi adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk melakukan gaya, gerak, atau usaha. Nah, energi itu yang menciptakan siapa? Allah SWT. Energi nggak bisa dilihat. Nasi itu sumber energi. Kalian bisa melihat energi yang di dalam nasi nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa lah, Mister. Nah, terus bensin itu juga sumber energi, tapi bisa dilihat energinya. Begitu juga listrik. Bisa kalau kamu bisa melihat kabel, tapi bisa melihat bentuk listriknya enggak? Enggak bisa ya. Bisanya dirasakan. Nanti nyetrum. Dirasakan. Kalau butuh eksperimen coba pegang colokan. Aduh, oh iya benar ada listriknya. Tangannya dikasih air dulu. Oh, kasih air, ini tambah kenceng rumahnya. Iya, tangannya dikasih air. Kayak angin juga ya, angin bisa dilihat, tapi bisa dirasakan, semilir ya, tapi nggak bisa dilihat. Dan itu semua tapi yang menciptakan tapi nggak bisa dipegang. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya yaitu gaya.
Tadi kan Iya. energi adalah kekuatan yang diberikan Tarikan atau Allah SWT untuk dorongan. melakukan gaya. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan atau usaha gerak. Nah, Tarikan kerja atau adalah dorongan. hasil dari Ini gaya. kemarin Ini ya? kemarin di Dari ulangan ya di gaya. TH. Ulangan Gaya terjadi, ada. gaya dan kerja terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Mas Fauzanur Allah sudah Subhanahu wa makan Ta'ala. banyak, tetapi kalau Allah nggak kehendak bisa menarik gerobak, ya nggak bisa tertarik gerobaknya. Walaupun bensin sudah penuh di motor, kalau Allah kehendak motornya macet, ya macet. Ya, semuanya walaupun ada energi, semua itu bergerak atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kamu Allah pasti tahu ya Subhanahu kisah Nabi Musa alaihissalam Allah. yang membelah laut. Nah, mujizatnya ya, betul kan? Harusnya air laut itu menenggelamkan, Tahu. tetapi atas izin Oh Allah, iya tahu ya. air laut Iya, tidak benar. bisa menenggelamkan. Ya, semua bergerak atas izin Allah, atas Menenggelamkan. dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hukum kekekalan energi. Ya, energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dibuat oleh manusia. Oleh. Karena yang menciptakan siapa? Allah. Ya. Kamu mau nyiptain energi, nggak Allah. bisa. Allah Energi hanya bisa Subhanahu dibangkitkan. wa ta'ala. Angin sudah dari Allah, air dari Allah, bensin dari minyak bumi yang bikin Allah, nasi Allah. dari padi yang menumbuhkan juga Allah. Nggak bisa Allah. manusia. Manusia hanya bisa mengelola. Menumbuhkan. Energi tidak dapat dimusnahkan. Karena apa? Energi berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dari kimia menjadi energi otot, dari menjadi gerak, terus menjadi apa lagi menjadi. Nah, ini yang Mister warna merah, kamu hafalkan karena akan selalu keluar ujian nasional. Enggak ada ujian ya. Maksudnya SD, SMP, SMA ini hukum kekekalan energi ini akan selalu ditanyakan. Dihafalin nih ya. Nanti coba siapa yang sudah Bentar, Mister, hafal nih. bentar. Lagi ngafalin. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi akan berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang dalam kurung nggak usah dibaca. Lagi mau Ada yang ditulis, sudah hafal Mister. sekarang? Ada yang sudah hafal? Udah. Coba, yuk apa? Energi tidak bisa diciptakan. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi akan berubah bentuk dari satu ke bentuk yang lain. Iya, bagus sekali. Mbak Dapat diceritakan Kansa, oleh ya? Mas Kana yang kita berdua Oke. yang lain. Khusus negeri, Ah, energi listrik, energi listrik. Akan di buku ada, Mister. Oke. Oke, Ada siapa suara. lagi yang sudah hafal? Di buku yang 4H atau 4I, Mister? 4I. Empat ini. Ah, ini sudah muncul ya. Energi. Nah, sumber energi adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Ya, sumber energi adalah kalau di buku semua yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Itu ada di halaman 2 ya. Yang di sini bisa sudah rangkum. Nah, ini halaman pertama ini kalian hafalkan, ini penting. Mesti akan ditanya, apa itu energi? Apa itu gaya? Apa itu kerja? Gitu. Tulislah hukum kekekalan energi. Sumber energi adalah titik-titik. Tidak bisa diciptakan dan dimunculkan oleh manusia. Itu. Ini udah kita kasih bocorannya dulu nih. Ini kuncinya nih halaman pertama. Energi yang jadi Oke, selanjutnya. Nah, ada Mas siapa nih? sumber energi. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber energi dibedakan menjadi 2 ya. Ini dibagi 2. Nah, ada sumber energi yang terbarukan dan sumber energi yang tak terbarukan. Minyak bumi. Nah, apa itu sumber energi yang terbarukan? Yang Itu bisa contohnya di panas bumi atau geotermal, sinar matahari, matahari,
air, angin, dan biomasa. Maksudnya terbarukan itu jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak ya. Dan tidak mungkin habis. Sinar matahari habis enggak? Ya nggak mungkin ya. lah Mister, Kecuali- kalau habis nanti hari kiamat. Iya, kecuali kiamat. Air, gimana kalau habis? Angin, gimana kamu napas kalau habis? Biomasa ini dari kotoran Enggak ada udara, sapi. Mister, meninggoy. Organik, pupuk, Nah, berbeda dengan sumber energi yang tak terbarukan nih, ada gas alam. alam. Gas alam itu Dan sama bahan kayak bakar dari minyak bumi fosil, gitu, batu bara, ya. dan minyak Dan bahan bumi. bakar fosil, minyak bumi dan batu bara. Suatu saat minyak bumi akan habis. Para ahli sudah memprediksi itu, sehingga nggak ada lagi kendaraan, nggak ada lagi listrik, semua kembali ke zaman dulu, pakai kuda, jalan kaki, ya. Tidak ada. Habisnya kapan ya Mister? Semoga kalian nggak menemui itu, berarti sudah sangat dekat dengan kiamat. Kamu biasa bayangin nggak? Kita semalam aja udah mati lampu, udah bingung ya nggak? Iya, Udah gelap, ya. Kalau misalnya nggak ada lilinnya habis. Pompa airnya mati, airnya habis. Wah, nggak bisa komunikasi. Kamu bisa bayangin nggak tuh? Kalau mati dalam seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun. Waduh. Karena utubillah min dzalik. Maka kita bersyukur, terima kasih ya Allah, Engkau beri aku listrik, Engkau beri aku minyak bumi. Terima kasih ya Allah. Kita berterima kasih supaya Allah senang. Sehingga, oh yes, kalau gitu tak kasih, nanti habisnya tak tunda. Nah, ketika manusia sudah tidak bersyukur lagi kepada Allah, akan di stop dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya buang-buang ya Mister. Nah, sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang ada terus-menerus dan jika berkurang bisa dipulihkan. N-nya gede Mister. Bisa dipulihkan. Nah, N-nya gede banget. N-nya kegedean dong. Belum kayak diedit. Sumber energi terbarukan ada apa saja? Panas bumi atau geotermal, ada panas bumi, angin, biomasa, dan air. Nah, ini adalah energi panas bumi atau geotermal. Energi panas bumi berasal dari dalam bumi, ya, berupa uap panas yang dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Jadi uapnya itu nyembur. Nah, semburannya itu bisa menggerakkan turbin. Nah, turbinnya itu membangkitkan listrik. Ya. Dan energi panas bumi dapat dimanfaatkan dengan cara membangun pembangkit yang menggunakan turbin serta generator. Cara kerjanya sama seperti air terjun, sama ya. Intinya menggerakkan turbin, generator, dan akhirnya membangkitkan listrik. Seperti dinamo sepeda. Siapa yang punya sepeda ada dinamonya di roda depan? Kalau ditempelin ke roda, dia berputar dan lampu bisa nyala. Iya, Mbak Zaskia Kinarya. Oke, itu sama ya. Berputar dinamonya, berputar, semakin cepat putaran, semakin besar listrik yang dihasilkan. Nah, di sini, nah ini alurnya dari dalam bumi nih ya. Lihat nomor 1. Air panas dari dalam bumi naik ke penampung air melalui pipa. Bush. Nah, di nomor 2, di penampung air, uap panas dialirkan melalui pipa ke turbin. Bush. Nomor 3, turbin kena semburan uap panas berputar. Generatornya juga bekerja, akhirnya membangkitkan listrik. Dan listrik disalurkan ke rumah-rumah. Nah, uap panasnya beserta airnya masuk ke pendingin, dimasukkan lagi ke dalam bumi untuk panas lagi. Ya, karena di dalam bumi panas ada magma. Ya. Tuh. Terus begitu seterusnya. Ini energi alternatif. Ya, semoga kalau
minyak bumi habis, manusia bisa menggunakan ini. Tapi jumlahnya sangat terbatas banget. Nggak mungkin energi yang sedikit ini dibagi orang seluruh Indonesia. Tentu ada yang nggak kebagian. Ya Mas rumah ada Mister. Terus energi alternatif yang kedua, yaitu apa ini? Gambar apa? Siapa yang tahu? Panel surya. Iya, Mbak Namia. Bagus. Panel surya. Ini Mbak Namia penampilannya baru ini. Kameranya ganti atau apa nih Mbak Namia? Pakai elektronik lain Mister. Oh, nganu. Biasanya pakai apa? Laptop. Saya pakai komputer sekarang pakai Biasanya tab. pakai komputer. Ini pakai laptop. Oh iya, energi matahari. Siapa yang di rumah punya alat yang menggunakan energi matahari? Entah itu kalkulator, entah itu mobil remote. Oke, dan Mbak Saskia apa punya apa Mbak Saskia? Atau Mbak Namia punya apa yang pakai tenaga surya? Aku pemanas air panas tuh Mister kok di kamar mandi pakai ya, pemanas air ya yang dipasang di atap rumah itu ya. Ya. Biasanya itu yang paling umum atau mobil-mobilan itu juga ada yang. Mbak Keiko apa Mbak Keiko? Lampu. Apa? Ada. Suaranya Lampu. Oh, lampu. Oke, iya lampu. Kalau di jalan itu ada lampu juga ya, traffic light pakai panel surya. Nah, ini bisa digunakan, cuman alatnya mahal. Ini alternatif. Nah, bagaimana cara kerjanya? Energi matahari ditangkap oleh panel surya. Energi matahari diubah menjadi energi listrik. Nomor 2. Nomor 3, energi listrik disimpan dalam baterai atau aki. 4, saat energi matahari energi menjadi dapat listrik. digunakan. Listrik baterai. Jadi energinya disimpan dulu di Saat dibutuhkan energi kayak semacam aki. Suaranya agak kepotong-potong. Ya, agak kepotong-potong. Mister, suaranya kepotong-potong. Iya, agak kepotong-potong, Mister. Bagaimana sekarang? Cek 1, 2, 3. Masih kepotong-potong. Oke. Koneksinya kali ya. Nah, ini gambar matahari ya. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan juga untuk apa? Fotosintesis. Kalau manusia untuk menjemur ikan dan pakaian, selain untuk membangkitkan listrik. Nah, ini gambar yang di pojok bawah nih, fotosintesis ya. Ini ikan dijemur juga pakai matahari. tanaman. Nah, yang ini menjemur pakaian. Selain untuk apa tadi? Listrik ya. Ikan itu. Manfaatnya yang lain banyak banget. Juga untuk membuat garam. Nah, ini apa ini? Baju nggak bisa hidup tanpa matahari juga, Mister. Kincir angin. Kincir angin. Berarti energi apa nih? Kincir angin. Energi angin. Iya, energi angin. Energi gerak dari angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau turbin. Ya kan cara kerjanya sama. Tadi panas bumi menggerakkan turbin. Turbin membuat generator Tenaga angin, olahraga dan lain-lain. bisa untuk olahraga. Contohnya apa? Para layang, dan lain-lain. payung, olahraga pesawat yang pesawat aerobatik. Nah, siapa yang pernah lihat aerobatik di blog? Ada Jupiter, pesawat Jupiter merah itu loh. Nah, turbin dihubungkan dengan generator yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ini gambar apa nih yang atas? Ini perahu layar untuk olahraga menggunakan energi apa? Angin. Enggak ya. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar. Dan energi gerak dari kincir angin digunakan angin merupakan energi yang tidak terlihat. Kalau kamu bisa lihat angin, waduh gimana nih? Nanti kamu pandangannya tertutup. Angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak.
Memanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak. Nah, ini apa ini? Ini gambar kotoran loh sebenarnya. Kotoran sapi. Ya. Sudah kering. Itu pupuk ya, Mister? Semacam itu. Ya, energi apa yang dari kotoran? Siapa yang tahu? Energi biomasa. Oke, kita lihat. Oh iya, Biomasa. betul. Energi biomasa. Bio itu artinya hidup. Nah, coba dibaca itu Mbak namanya dibaca. Selain Selain menggunakan bahan fosil, energi listrik juga dapat dihasilkan dengan menggunakan Putus-putus, Mister. Ya, itu salah satu energi alternatif adalah energi biomasa. Limbah kertas. Energi biomasa menggunakan bahan organik untuk membangkitkan listrik. Limbah kertas, limbah kayu, limbah pertanian. Limbah pertanian. Mister kok suaranya putus-putus ya? Iya, Oh, Mister. Suaranya putus-putus. Iya, Mister. suaranya putus. Oke, terima kasih Mbak. Namanya coba dibaca lagi. Ada Mbak Aca, dibaca Mbak Aca. Selain menggunakan bahan bakar fosil, energi listrik juga dapat dihasilkan dengan menggunakan energi alternatif. Terus? Salah satu contoh energi alternatif adalah energi biomasa. Energi biomasa menggunakan bahan organik untuk membangkitkan listrik. Oke. Itu ya. Ada limbah kertas, limbah kayu, dan apa? Limbah pertanian. Limbah pertanian. Biomasa. Selanjutnya, nah, alurnya bagaimana? Tolong baca. Hewan ternak akan menghasilkan kotoran. Kotoran hewan membusuk Mbak, dan menghasilkan gas metana. Kotoran hewan membusuk dan menghasilkan uap panas. Kotoran generator listrik. Tolong yang Oke, Mbak Kansa dihidupkan mikrofonnya. Oke. Hewan ternak akan menghasilkan kotoran. Kotoran hewan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas metana dibakar dan menghasilkan uap panas. Uap panas digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Energi listrik dihasilkan. Sudah, Mister. Oke. Di sini ya, hewan ternak akan menghasilkan kotoran, tapi tidak hanya dari kotoran ternak ya, ada dari limbah pertanian juga. Kotoran hewan membusuk dan menghasilkan gas metana, terus gas metana dibakar dan menghasilkan uap panas. Uap panas digunakan untuk memutar turbin, generator, dan energi listrik dihasilkan. Oke, selanjutnya ini adalah energi air. Energi air. Dibaca oleh Mbak Aca. Yuk. Oh, Mbak Aca dihidupkan mikrofonnya. Energi air terkandung pada air yang mengalir. Sumber dari aliran air terjun dan ombak laut, manfaat untuk menggerakkan turbin, untuk membangkitkan listrik, olahraga, dan lain-lain. Oke. Terus? Energi air digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Betul. Mbak Kaisa dibaca. Dihidupkan mikrofonnya. Contoh. Air merupakan sumber energi dari alam yang sangat penting untuk kehidupan. Terus, manfaatan air antara lain untuk minum dan memutar kincir air untuk menghasilkan listrik. Iya.
Nah, ini sekarang sumber energi yang tidak terbarukan ya. Adalah sumber energi yang terbatas dan jika berkurang atau habis tidak bisa dipulihkan. Ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, ini adalah bahan bakar fosil. Fosil yang mengendap selama berjuta-juta tahun dapat menghasilkan bahan bakar seperti minyak bumi ya. Nah, ini minyak bumi. Ini contoh kilang minyak bumi dilepas pantai. Pertambangan Minyak bumi sumbernya adalah hewan dan tumbuhan yang mati terpendam selama jutaan tahun. nggak ada. Dan manfaatnya bisa dijadikan bahan bakar seperti bensin, solar, aftur, minyak tanah, aspal, dan lain-lain, dan bahan kimia. Sekarang gambar Suaranya Mister nggak sih? batu bara. Bisa didengar ya suaranya Mister ya? Bisa, tadi agak kesetop Mister. Sekarang batu baranya sudah muncul, itu adalah tambang batu bara ya, ada kerennya juga. Batu bara ini dari mana? Sama, dari tumbuhan yang mati terpendam jutaan tahun. Manfaatnya bisa untuk bahan bakar, kereta api, untuk pembangkit listrik, ya, produksi aluminium, produksi gas, dan mendukung industri aluminium baja, membantu produksi pupuk pertanian, dan lain-lain. Nah, yang ini gambar apa nih? Wow, ada apinya. Gas alam. Gas alam. Sama gas alam juga seperti minyak bumi ya, di kilang dilepas pantai. Ini sumber dari gas yang terperangkap di dalam tanah jutaan tahun. Minyak bumi itu bentuknya lumpur, kalau gas bentuknya gas ya, sama, asalnya sama, prosesnya juga sama, mirip. Manfaat untuk pembangkit listrik, bahan bakar, bahan baku industri plastik, gas LPG dan lain-lain. Siapa yang di rumahnya pakai gas LPG untuk masak? Ya, hampir semuanya. Yang warna apa, Mister? Ada yang pink, ada yang biru. Kayaknya yang pink deh. Yang pink ya. Oke. Pembangkit listrik. Ini sih yang biru, Mister. Ada pembangkit listrik tenaga nuklir yaitu di Kalimantan Barat. Pembangkit listrik tenaga bahan bakar minyak atau PLT BBM di Sumatera, di Riau, Cilacap, Kalimantan Timur, Cepu, Sorong, dan lain-lain. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB ada di Sumatera Utara, di Lahendong dan Sibaya, Ulu Bele Lampung, Jabar atau Jawa Barat itu di Gunung Salak, Darajat, Wayang Windu, Karaha, Hulu Lais, Bengkulu, Kota Mubagu, Sulawesi Utara, Sarula, Sumatera Utara, banyak dan lain-lain. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ada di Aceh, di Sumatera Utara, yaitu di Asahan, di Jawa Tengah juga ada, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, pokoknya hampir seluruh provinsi punya, karena air ada di mana-mana lebih banyak ya. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU ada di Banten, Cilegon, ini tidak banyak, sedikit. Ada di Anyer, yaitu di Cigading, Tangerang, di Tanjung, apa ini? Pasir. Tanjung Pasir. Yang terakhir pembangkit listrik tenaga surya atau matahari PLTS ada di Bali. Ini yang gede-gede ya. Kalau yang rumahan banyak, yang gede-gede. Di Karangasem, Bangli, NTB, Nusa Tenggara Barat. Ya, ada juga di NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini ada juga di buku kalian ya, bisa dibaca. Atau bisa untuk ngerjain buku kalian yang nah, tugas baca halaman 2-3 tentang sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Habis itu lengkapi bagan dan tabel pada halaman 4. Coba dilihat halaman 4. Oke, Mister. Halaman 4 sudah dibuka. Ya, itu ada pembangkit listrik, PLTN, itu apa? Sumber energinya apa? Lokasinya di mana? Nah, tadi sudah Mister kasih tahu ya. PLT BBM itu apa? PLTPB apa? Lokasi di Indonesia mana? Ya. 3.
Baca halaman 16 tentang mengidentifikasi berbagai sumber energi di sekitar. Halaman 16. Oh, nanti dibaca ya. Oke, ada yang sudah baca? Belum bikin open. Terus yang keempat, lengkapi peta pikiran pada halaman 18. Nah, tidak perlu dikumpulkan. Berarti IPA nggak ada tugas yang perlu dikumpulkan ya? Nggak ada. Ya, pokoknya. Tapi dikerjain. Besok pekan depan Mister tanya. Coba dibaca punya Mas Rama, misalkan halaman 18. Kalau nggak bisa baca, belum ngerjain, nanti nilainya yang dikurangi. Kalau bisa baca, berarti sudah ngerjain. Kemarin Mister pengalaman beberapa siswa Mister minta baca, belum dikerjain. Nah besok kalau Mister tunjuk belum dikerjain, nanti nilainya dikurangi. Sehingga sekarang nanti dikerjakan. Sehingga ke page depan Mister akan cek. Mister akan bahas nih. Yang nomor 2, bagan tabel halaman 4 dan halaman 18. Mister akan bahas insya Allah. Oke. Mister, Jumat itu tetap tahsin ya? Jumat, iya tetap tahsin. Nah. Oke, Mister. Oke. Waktunya bagi yang belum, tinggal tinggal berapa menit? Tinggal 1 menit. Oke. Yang belum presensi, Mister share ya di mana nih, di kolom chat presensi. Oke. Habis ini Mister akan tutup dan masuk lagi untuk mata pelajaran batik ya, untuk mata pelajaran batik. Baik, ada pertanyaan? Cukup ya, nanti tanyanya Tidak ada pertanyaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat bergabung lagi di beberapa detik kemudian.